Akhirnya ngomong punya ngomong, suatu saat tuh pernah aku dihitung, bukan diramal ya, dihitung. Oh katanya, nama kamu tuh cocoknya dengan nama ini, katanya gitu. Akhirnya aku saking nggak maunya nikah, nggak mau nikah lagi tuh. Coba deh cariin, kalau ada yang namanya itu aku baru mau. Gak lama bapaknya dia tuh namanya itu. Wah, aku bilang, magic. Aku udah janji. Baru tahu gitu. aku. Iya. Tasya juga nggak tahu. Nggak tahu, baru tahu aku. Baru hari ini aku cerita. Diantarin, suster nganterin, aku antar jemput. Walaupun aku Iya, aku tuh kalau ke mall tuh dibuntutin sama mbak aku dari belakang. Wow, seneng nggak waktu itu? Atau Enggak seneng ya. Tapi pernah nangis di depan anak gak waktu itu ya? Nggak mungkin. Nggak Mungkin. pernah. Oh, nggak pernah ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak pernah. Wanita baja ini. Iya nggak mungkin. Harus. Bu Ala nggak mau ada kayak rencana nikah lagi juga. Iya loh, tantaku umur 76 tahun nikah sama omku yang umurnya 82 tahun. Kita nggak Ada yang pernah mau tahu. nggak? Ada yang mau nggak? Tiba-tiba ada raja mana Arab gitu. Nggak tahu dah kalau Raja Arab. I'll bet you'd stick your head in fire. That you'll spit over me. Meanwhile, you're too stupid to realize you got a demon stick singing holiness. Got me a live one. Hai, waalaikumsalam ibu. Wah ini nih. Nah ini dia. Tamu istimewa kita. Lucu banget, akhirnya ketemu. Ketemu akhirnya kita si cantik. Karena waktu itu aku bilang, Tasya waktu itu bilang rumahnya baru, oh boleh main ya. Terus cerita tentang Bu Ala, aku bilang boleh nih aku tanya tentang sama Bu Ala nih. Karena ini contoh yang tidak semuanya kuat, tapi Bu Ala terpilih menjadi wanita kuat yang pengalaman hidup itu juga nggak mudah. Masya Allah, nggak juga Nggak lah. mudah. Masih banyak orang lain yang lebih di luar sana yang nggak kita ketahui tentunya Iya. kan. Tapi ya itu, ditinggal meninggal tuh not easy Iya, ya, apalagi not anak easy. dan Iya. Jadi aku udah 2 kali ngalamin berpisah, ditinggal anak berpisah. Karena memang ada ya lebih banyak kemauan akunya kan. Karena memang si anak-anak waktu nikah kan, si anak-anak banget. Lalu aku nggak mau dibawa ke luar negeri karena aku tuh terlalu sayang sama orang tua. Jadi gimana ya, aduh kayaknya berat ninggalin orang tua, aku nggak bisa ninggalin orang tua gitu. Karena dia di luar negeri, akhirnya begitu. Betul, nggak lama orang tuaku meninggal, ayahku. Jadi keputusanku tuh bener gitu ya. Nah di situ udah mulai itu aku ngurusin anak. 2 juga kan yang dulu anak. Udah pokoknya hidup sama anak aja udah di ini. Kalau suami sih pengen balik, dia sampai meninggal nggak nikah lagi. Nggak mau nikah lagi, cuman akunya kok udah keenakan sendiri. Akhirnya ngomong punya ngomong, suatu saat tuh pernah aku dihitung, bukan diramal ya, dihitung. Oh katanya, nama kamu tuh cocoknya dengan nama ini, katanya gitu. Akhirnya aku saking nggak maunya nikah, nggak mau nikah lagi tuh. Coba deh cariin, kalau ada yang namanya itu aku baru mau. Gak lama bapaknya dia tuh namanya itu. Wah, aku bilang, magic. Aku udah janji. Baru tahu gitu. aku. Iya. Tasya juga nggak tahu. Nggak tahu, baru tahu aku. Baru hari ini aku cerita. Sebuah magic Jadi, nah ini. kebetulan, aduh nama itu ya gimana nih, aku lihat dulu deh orangnya kayak apa sih. Udah lihat fotonya, ntar dulu nih, jangan-jangan tukang material, gue gak mau ya kalau tukang material. Tukang material, tukang bangunan maksudnya? Bangunan, Oke, kira itu udah materialistis. akhirnya aku gak mau, udah akhirnya gak lama datang gitu. Dia tuh ngeliat aku di airport sebetulnya. Nah kebetulan temannya kakak aku, akhirnya ini namanya nih, ini nama yang dimauin gitu kan. Udah akhirnya datang, pas datang aku gini dong, aduh bukan materialistis ya, tapi aku curang banget waktu itu. Aku liatin dulu sepatunya masih Testoni, oke. Terus jamnya apa ya? Oh, Pize, oke, bisa, oke. Terus oh ya udah nggak jadi tukang material aku. Ternyata memang benar kalau kita foto, makanya jarang foto sama orang yang yang aku nggak bener-bener tahu siapa dia. Karena foto di sebelahnya itu yang membuat dia aku anggap sebagai apa ya, di luar daripada kebenaran gitu loh, ngerti nggak? Nggak ngerti. Makanya ngerti nggak? Nggak Jadi gini, ngerti. lu kamu foto nih sama satu orang. Jadi Ya, harus- siapa aja lah. Jadi nanti kadang-kadang foto kita itu akan diserasikan dengan orang yang foto dengan kita. Iya, jadi balance apa enggak nih? Balance apa enggak gitu loh, ngerti nggak? Oh, untuk Cocok lah, pasangan. kalau jumping lah. Sekufu atau enggak Iya, gitu. Nah ternyata itu tuh anak buahnya gitu, kayak gitu aja. Terus ya udah dari pengalaman nikah lagi, punya anak kembar. Mungkin si anak kembar juga bukan sebetulnya anak kembar kayaknya, karena aku memang udah nggak kepengen hamil tuh, kayaknya berat buat aku gitu ya.
Cuman Allah akan memberikan aku anak 2 gitu. Gimana sih ini caranya? Boleh ketemu nggak peramalnya siapa tuh? Bukan peramal penghitung juga Oh, penghitung ya? Itu juga dibilangin, kamu nih bakal kawin, nanti kamu nikah sama orang kembar dan kamu punya anak kembar dari buku. Oh, Ada buku. jadi hitungan Kitab gitu. Iya, hitungan itu. Baru tahu loh, aku mah nggak pernah cerita nih. Iya, akhirnya apa tuh namanya? Masih ada nggak orangnya? Udah nggak tahu ya. Kita dulu undang banget. podcast dulu ya. Diundang Ngitungin podcast. kita. Aku tuh nggak suka gitu-gituan, takut sama gitu-gituan, nggak kebetulan aja. Udah nggak percaya sih tadinya, nggak tanya ya udah nih nikah punya anak 2 tuh karena memang mungkin aku nggak mungkin mau untuk hamil 2 kali sehingga Allah memberikannya tuh nih gua masukin di perut kamu 2 orang karena beda. Ini Tasya sama Tasya Tasya berarti? beda, dia tuh beda darahnya, beda semuanya dari wajah, dari darah dia beda aja kan udah aneh ya. Aneh ya, satu kandungan, yang satu kandungan padahal ya. satu barang itu ari-arinya 2, makanya aku hamil segini. Aku hamil segini dengan pokoknya hamil yang tersusah, yang susah payah, yang segala macam. Waktu mau melahirkan aja 3 hari di rumah sakit. Udah kateter sana, kateter sini, dimulesin, diapain nggak mau keluar. Akhirnya suami aku, keluarga aku nggak boleh ini sesar. Tapi kata dokter nih kalau ini anak udah begini, udah nggak tahu, udah amburadul di perut. Harus sesar, harus saya udah alhamdulillah apa. Jadi Tasya ini sesar ya, berarti Sesar. bayi sesar ya? Bayi sesar. Tahu Bayi kemarin sesar dan aku baca orang support. sesar itu kenapa katanya ada minusnya loh. Oh ya? Kenapa? Nggak tahu, lupa aku. Ada kenapa gitu. Ya, nggak Pantesan dia sukses minusnya. Minusnya susah. Gitu katanya. Terus kan meninggal sama suami pertama nih. Ah. Tadi kan kita lanjutin cerita yang tadi tuh ya Ah. kan. Ah. Tapi udah cerai waktu itu. Udah Udah. cerai, udah kawin lagi akunya. Udah kawin lagi. Aku dalam keadaan punya suami. Oh, meninggalnya pada saat nggak sudah jadi nikah, ex dia berarti pokoknya ya? nggak nikah sama sekali. Oke. Dia nggak nikah sama sekali Terus yang sampai meninggal. Suami yang kedua meninggal lagi atau bapak Meninggal Tasya? lagi, bapaknya Tasya meninggal lagi, tapi oke. sakit ya, itu sih meninggal, nggak dalam keadaan cerai. Kalau yang anak Kalau yang anak Ini itu mohon maaf ya, jadi ngomongin hal yang- meninggal sebelum papahnya meninggal. Karena dia juga agak deket sama papahnya, jadi bolak-balik ke aku ke rumah bapaknya juga gitu kan. Nah, meninggal anakku dulu. Jadi seolah-olah nih bapak ini mau ngurus apa ya, memantau anaknya aja deh. Sehingga anaknya udah dewasa, udah nikah juga yang meninggal tuh. Baru papahnya meninggal gitu. apa sih yang dirasain waktu ketika meninggal dengan anak? Kan aku juga belum pernah ngerasain ya. Kan kita sebagai seorang yang mungkin diuji itu ya berarti ya. Diuji betul. Mama Ala tuh orangnya protes sama Tuhan atau yang ya udah ini memang ujianku gitu. Aku protesnya bukan protes ya. Aku memohon waktu itu. Nih papanya dia sakit, tiba-tiba dibawa ke ICU gitu kan. Ya Allah tolong, jangan, aku nggak mikirin diri aku nggak mau anakku jadi yatim, cuman itu aja. Aku doa cuman aku nggak mau anakku jadi yatim, sampai bergetar gitu karena aku nggak mau anakku jadi yatim. Sehingga pola anakku nggak mau jadi anak yatim itu aku pakai untuk membesarkan mereka. Tidak pernah aku katakan bahwa kamu adalah anak yatim. Di situ yang aku yang aku jaga benar-benar perasaannya dia, karena Jadi nggak pernah jadi anak yatim akhirnya ya. akhirnya tidak merasakan menjadi anak yatim karena aku penuhin semuanya kebutuhan bapak sebagai ibu ya sebisa mungkin ya, tentunya nggak sempurna, makanya aku sampai sekolah aja ya, SMA masih diantar suster, SMA masih aku antar jemput. Kenapa? Saking aku proteknya, takut kesalahan gitu ya. Kalau ada bapaknya kan mungkin satu, aku tidak terlalu bertanggung jawab atas dosa-dosa kesalahan perbuatan anak-anak aku karena ada bapaknya juga yang bertanggung jawab. Sedangkan ini kan nggak ada, berarti semuanya penuh untuk tanggung jawabnya ke aku kan, sehingga sekolah diantarin, suster nganterin, aku antar jemput walaupun aku masih Iya, aku kerja. tuh kalau ke mall tuh dibuntutin sama mbak aku dari belakang. Wow, seneng nggak waktu itu? Enggak Oh, seneng Pasti ya. enggak, pastinya enggak. Terus nggak boleh jajan, dibawain bekal tuh Iya. sekontainer gitu, bawa kontainer. Jajan, jadi kalau pagi aku masakin dulu, terus spaghetti, itu lasanya, apa segala macam deh. Pokoknya nggak boleh jajan aja. Nggak boleh jajan. nggak boleh jajan. Bawa ke sekolah, dasar anak bandel. Bukan dia sih yang bandel, dia nggak bandel. Tasi ini yang agak-agak pintar ya, otaknya jalan. Makanan yang dari rumah dijual ke temennya demen tuh, Kentucky apa segala macam tuh demen. Akhirnya dijual, diambil uang, dia beli buat makanan di sekolah, bakso segala macam. Oke. Akhirnya waktu akhir sekolah terakhir kelas 6 ke sekolahan dong, aku ke sekolahan, gak lama tukang warung nagih ke aku bil,
ini Bu katanya tagih tasi selama sekolah di Ar-Rahman. Saya nggak pernah tagih ke ibu, takut tasinya dimarahin. Kalau sekarang kan udah selesai. Berapa juta waktu itu. Ya ampun, aku tuh lagi kebeneran nih. Aku datang, dia lagi duduk di kantin lagi makan bakso sambil gitu-gitu. Aku ngenes, main nangis rasanya ngelihatnya. Bukan dia yang satu ya, tasi yang aku lihat. Ya Allah, ngenes, gue tega banget, anak gak boleh, saking sayangnya itu ya, gak boleh makan bakso, gak boleh makan Indomie yang gitu-gitu, gak boleh, pokoknya dijaga sejaga-jaganya. Tapi itu timbul bukan karena karena cinta gitu ya. Jadi aku tuh udah gak mikirin kawin, gak mikirin apa, karena kawinku udah sama anak, kawinku udah sama kerjaan, udah gitulah, itu udah cukup puas untuk aku. Karena aku sampai aku pernah bilang, apa sih laki-laki segede beras nggak ada artinya. Tuh dengerin. Ada beras, tapi kan beras walaupun kecil masih beras bisa dimakan. Bisa gitu. bertumbuh juga jadi padi lagi. Jadi padi lagi. Maksudnya gitulah, pokoknya saking Emang apa ya? emang segede beras yang dulu. segede tempe goreng. Terus. Jadi ya gitu. Jadi kita curahkan aja caranya untuk melupakan hal-hal yang hal-hal yang menyedihkan gitu kan. Buatlah kita gembira sehingga apa sih itu sedih, kita lupa dengan sedih. Jadi berpura-pura bahagia, berpura-pura gembira, berpura-pura sukses, berpura-pura senang, berpura-pura semuanya, maka tidak sukses itu apa nanti akhirnya. You Kita are akan what tidak you tahu. pretend to Ya. be gitu. Aku gak ngerti maksudnya kita kalau berpura-pura bahagia tuh. Jadi gini, kita dalam keadaan sedih, kita nggak usah nunjukin kita sedih. Oke, paham. Oke. Aku iya, tuh ya, iya, aku. iya. Kalau orang lain kan banyak Iya. tuh yang buang jual derita gitu Aku ya. Derita, itu anti medsos aku sekarang. jual derita. Jual derita gitu ya. Kalau aku enggak, aku akan jual derita. berusaha untuk terlihat bahagia sehingga aku juga diriku juga akan merasa lupa dengan penderitaan aku. Karena aku pura-pura gembira, pura-pura bahagia, pura-pura bahagia gitu. Aku enggak. Aku bener-bener kayak Apa adanya. Apa adanya. Gak suka. Galau-galau aku kayak kasih tahu ke semua orang kalau aku galau gitu. Nah, aku enggak. Aku rahasia, aku adalah punya aku. Dah, kalau perlu diri aku aja nggak boleh tahu. Soalnya beda zaman kok sekarang mama lagi Medsos? galau ada thread, mama nge-thread juga pasti ntar kayak ada quotes-quotes gitu kan. Pasti lain ya, kalau quotes kan bukan berarti untuk kita kan. Ya, Kalau quotes paling itu nggak beda. ada kata-kata yang aku lagi ini mau ngapain lagi ya? Kok lagi sendirian di kamar ya? Iya, pasti nggak ada ada gitu-gitu. gitu. Tapi Betul. bukan sedih ya, maksudnya lagi sepi sendirian nih, aja gitu. Terus ada yang Mencurahkan jawab-jawab gitu ya, ya. mencurahkan. Tapi nggak ngomong masalahnya Iya, apa gitu kan. Iya. Enggak, maksud aku gini ya. Aku itu berpura-pura bahagia bukan untuk orang, tapi untuk diri sendiri. Jadi aku pura-pura aku bahagia, pura-pura senang depan anak-anak juga pura-pura bahagia supaya aku lupa apa itu sedih, apa itu penderitaan, apa itu menderita gitu. Supaya gitu. Itu untuk diri sendiri. Tapi pernah nangis di depan anak gak? Waktu itu ya? Enggak mungkin. Nggak mungkin. pernah. Oh, nggak pernah ya? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Nggak pernah. Wanita baja ini. Iya, enggak mungkin. Aku enggak mungkin nangis. Anti ya? Aku anti nangis. Aku hanya nangis untuk Allah. Satu. Oke, wah. Aku enggak pernah Tuh keluar jangan air kayak mata. lu tuh. Dikit-dikit nangis. Aku enggak pernah keluar air mata buat manusia, enggak. Diapain, Aku nangis. diapain Aku juga enggak. Iya. Kecuali aku nangis kepada Allah, itu pun kalau misalnya kayak anak aku meninggal, aku nangis. Aku enggak menangisi kenapa anakku diambil. Jadi nggak protes sama Tuhan ya? Enggak. Malah aku menangisi, ya Allah, air mataku ini untuk membersihkan dosa-dosanya. Oh, jadi paham bahwa semua yang diuji adalah membersihkan dosa-dosa dosa. kita. Oke, terus Dan dosa-dosanya nih, aku menangis bukan atas kepergiannya yang kau ambil karena dia adalah titipan. Iya. Tentunya aku kecewa, tentunya aku juga merasa kehilangan. Tetapi air mataku ini adalah aku teteskan untuk memandikan dia sebagai penghapus dosa-dosanya dia. Gitu. Jadi waktu ayah aku, anak aku, ibu aku terutama. Tapi setelah belakangan ternyata dulu aku kan perasaan aduh waktu ayah aku nggak ada, ini benar-benar dunia kiamat gitu ya. Karena aku emang sayang sama bapak tuh sayang, bukan sayang apa ya? Bapakku tuh karismatik gitu orangnya. Jadi kita tuh kayaknya kalau dia marah juga bukan benci, bukan takut. bukan takut, malah kecil hati. Aduh, dia kalau dipanggil, aduh rasanya dunia milikku gitu. Kayak sama pacar gitu gimana ya? Dunia milikku gitu. Tapi setelah belakangan tuh yang paling kehilangan tuh ibu sebetulnya.
kalau kita biasa dekat dengan ibu, kehilangan ibu tuh memang segalanya. Kehilangan ibu tuh gimana ya, kehilangan ibu tuh ya kosong gitu, kosong. Kita tuh nggak punya sesuatu lagi kayak daun tanpa bunga gitu, gimana Itu ya? kan aku juga belum ngalamin. Orang tua aku masih ada dua-duanya. Jadi aku belum pernah ngalamin ditinggal Yang belum tuh pernah, belum pernah. iya, nggak Kecuali enak sama perceraian doang sekali ya. Iya. Tapi kalau yang meninggal tuh belum pernah ngalamin. Meninggal Jadi tuh aku udah belum nggak bisa enak. komen ya gitu. Iya, nggak enak sama sekali. Orang tua juga nggak enak, terutama ibu deh. Apalagi kita yang dekat sama ibu ya, dekat sama orang tua. Kalau anak sih kadang-kadang suka, aduh anakku 3 ya, mestinya 4 nih. Ada 1 lagi nih, mungkin dia nih yang bisa ngantar-ngantar aku pergi, mungkin dia yang bisa nemenin aku ngobrol. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang sibuk semua kan, masing-masing sibuk gitu kan. Oh mungkin kalau ada dia, mungkin ya dia bisa ngajak aku ngobrol. Itu ada, itu aja. Kehilangan anaknya cuma itu aja. Itu Berarti aja. ada kita set ya? Kakak Kakaknya. beda paling tua. Oke. beda 13 tahun. Wow. Iya, anak paling tua. Terus dan dia juga anaknya tuh sopan, santun gitu. Nggak beda sama yang lain, yang emang yang produk lama tuh emang lebih sopan santun ya dibanding produk baru. Maksudnya Sasa cukup sopan, Tapi maksudnya yang lama tuh lebih lembut gitu ya. Gimana ya? Kamu juga tahu kali ya? Enggak, aku Nggak juga biasa sopan, sih. santun. Aku nggak bilang kamu nggak sopan, semua anak aku sopan. Cuma maksudnya yang produk lama tuh lebih beda lah, kayak kita lah, beda lah sama produk anak sekarang kan beda. Saya ke Maya beda, Maya ke anak-anak kan beda kan gitu. Gitu aja sih cuman. Ya jadi Tapi udah. yang produk zaman sekarang ini sukses buktinya. Anak Sopan. zaman sekarang tuh Anak zaman sekarang lebih sukses jauh dibanding kita. Kalau kita kan zaman dulu kan emang platformnya dikit lah ya. Iya. Kalau sekarang kan Lalu anak-anak sekarang bekerja kan banyak tuh harus platformnya. mati-matian, kalau belum cari uang tuh bener-bener mati-matian. Jalan-jalan. Kalau sekarang kan tinggal di rumah, Di rumah apaan tuh Duit. lebih banyak gitu. Enak banget anak sekarang. Itu kamu kameramen Capek juga loh. untung kameramen tuh. Gitu seneng-seneng tuh dapat duit banyak ya kan? Tapi jadi content creator tuh capek loh. Gue sih nggak sanggup. Enggak. Tuh, Aku nggak Capek sanggup loh, Ma. jadi content creator. karena kita harus kayak Mikirin selalu konsepnya, mikirin mikirin ceritanya. konsep, mikirin Iya sih. cerita, kita harus Iya build sih. trust. Terus kita juga harus selalu stay on di depan kamera kayak nggak ada Makanya, apa-apa. lakukan Pura-pura bahagia yang kayak Mama bilang lakukan itu. apa adanya. Lakukan apa adanya Ya sehingga nggak mungkin dong aku lagi nangis kayak biasa gue. makanya jangan nangis. Nggak mungkin dong aku nggak nangis. Makanya Galau senyum. Suka kan. nangis gak? Pernah nangis gak? Aku nangisnya di kamar. Aku sebenarnya sama kayak Mama Ala. Ibu Ala ini kan nangis di dalam kamar. Aku Iya. juga nangis dalam kamar sih. Sama, iya. Jadi kalau di depan orang, ada apaan gue bener, kuat kok. apa, Tapi iya. begitu di kamar, sendirian nih aku nih. Bener. Dulu ya. Iya, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang sih sudah jangan berlalu. ya, jangan. Ya tangisan yang terharu paling ketika mengantar anak menikah sih kemarin. Betul. Pasti. Itu nggak bisa kayak ngelepas kan gitu. Kenapa? Iya. Gitu. Iya, aku juga terharu sih waktu menikah. Karena Gak pikiran- nangis tapi Enak aja lagi siraman pasti nangis tuh semua orang. aku yang nggak nangis. Nikah sama siraman biasanya Iya, ya. iya, iya. Siraman Sekarang sama Sirama kan nikah. ngomong kan. Ya, Iya, iya. Aku juga ngomong. Ya, Jadi itu. nikah Aku nggak sama nangis. siraman karena aku ingat bahwa anak yang biasa sama orang kita aku dibawa kayak bawa. aku mau nangis kayak ngapain nangis orang nggak bisa tuh serumah lagi. Ngerti, tapi kan kamu tuh udah gak bisa dibawa-bawa lagi. udah Aku punya nggak nangis, anak. tapi setelah itu akan menangis. Nah, taunya nangisnya di akhir. Boncos ya kok baru nangis deh. Boncos dia. Aduh. Oke, Ibu Ala, ini kan Tasya kemarin habis pisah nih. Kan sebagai orang tua yang melihat anaknya tuh, artinya kan pernikahannya gagal ya kan. Iya betul. Apa yang dirasakan sebagai orang tua nih? Aku belum ada pengalaman di situ. Nah kalau Ibu Ala sudah ada nih, Betul. ya kan melihat anaknya tidak berhasil di pernikahan. Itu nggak pernah kita harapkan, nggak kepengen ada anak yang mengalami seperti aku, tidak ingin sama sekali. Tetapi kalau melihat perjalanan kehidupan rumah tangga Tasya, yang memang terlalu banyak hal-hal yang menyakitkan yang Tasya terima, selain daripada perlakuan-perlakuan dia yang terakhir, selain dari penipuan-penipuan yang terjadi ini. Jadi memang dia itu terlalu banyak menyakitkan Tasya, sehingga saya tidak terlalu tidak terlalu menyesal tentunya sedih, tapi ya udah ini mungkin lebih baik buat Tasya daripada Tasya juga menanggung sesuatu yang tidak seharusnya dia terima sebagai istri dari seorang suami yang banyak hal-hal yang tidak diketahui orang lain tentang perhatiannya, tentang segala macamnya. Jadi
ya mungkin bukan rahasia umum lagi lah, mungkin orang-orang dekat sih tahu bagaimana. Jadi kalau saya sudah melihat dari awal perkawinan sampai akhirnya yang ini yang terakhir, dihianati yang terlalu demikian, karena pengkhianatan adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Betul banget, aku diwakilkan. Terus. Mau pengkhianatan itu adalah pengkhianatan dengan manusia, pengkhianatan dengan waktu, pengkhianatan dengan harta. Dibohongin lah ya, Pokoknya dibohongin itu paling dibohongin. menyakitkan sih ya. Iya, jadi dibohongin tuh masih normal. Dibohongin tuh jangan, dibohongin tuh buat anak-anak lah. Bohongin di permen ya. Ya kalau bohonginnya parah kayak ini. Enggak, pengkhianat itu namanya. Iya makanya. Jadi udah bukan bohong, mengkhianat jatuhnya. Karena kalau hianat itu memang di Al-Qur'an aja udah ada, maksudnya di agama juga disebutkan hianat dan berbohong gitu kan. Nah, berbohong tuh anaknya hianat. Nah, hianat itu di atasnya bohong kemana-mana. Jadi intinya mama tuh sebenarnya udah kayak Ya udahlah gitu. ya udahlah gitu. Ini tuh terbaik. Tapi aku masih menjaga dia, masih terus tanya-tanya, Ca bener Ca, yakin nih kamu mau cerai Ca, bener nih Ca kamu kuat, bener nih Ca kamu tahan. Udah, pokoknya aku nggak mau. Udah, dianya yang udah gitu. Udah meledak banget aku. Udah nggak bisa diajak ngomong lagi lah, udah nggak pokoknya. Aku sih masih nasehatin, walaupun aku ngelihat hal-hal yang sangat menyedihkan gitu ya, dialamin oleh Tasya. Gitu. Oke. Berarti nanti next nih ya. Apakah Kayaknya mau dikasih jodoh nih, Ca. bukan? Apakah Banyak menantu- stok rupanya. Kan kalau Syarifah harus ketemu Sayid dong. Enggak juga. Oh, Itu nggak kebetulan. Kan sekarang gini, kalau memang iya Syarifah harus ketemu Sayyid, jodoh dari mana? Dari Allah. Ya. So, Berarti boleh habis ini yang bukan Sayid ya? boleh-boleh aja dari dulu. Tanya Boleh. Dari dulu boleh. Boleh dari dulu, gitu. boleh kalau aku. Karena kan yang aku tahu nih dari yang penting keluarga-keluarga. satu iman, yang penting satu iman. Cuman kebetulan emang anak-anak akunya gatalnya sama mereka gitu. Boleh kok. Tuh boleh tuh yang di luar Sayid tuh ya. Kalau kan? aku nggak ada pernah apa ya. Yang penting seiman gitu aja. Oke, Iya kan? tuh seiman lo. Harus seiman, tapi Seiman. boleh kok kalau enggak. Enggak Sayid. Enggak Said. Keluarga aku semua banyak kok yang kawin-kawin ke enggak sama Said, enggak sama Syarifah. Kakak aku aja berapa biji sama orang Sunda, sama orang Jawa, sama Raden. Kalau Ibu Ala sendiri harus Sayid nggak? Enggak, kalau orang tua aku. Kalau orang tua aku masih ortodok ya, masih kolot gitu, masih harus. Bu Ala nggak mau ada kayak rencana nikah lagi juga. Iya loh. Tantaku umur 76 tahun nikah sama omku yang umurnya 82 tahun. Kita nggak Ada yang pernah mau tahu. enggak? Ada yang mau enggak? Bukan ada yang mau, ada yang kuat nggak? Ada yang mau enggak? Tahan enggak? Ini energinya luar biasa loh ya. Sanggup enggak gitu? Mas mau? Energinya loh. Enggak sama sekali, enggak Enggak pernah ya. kepikiran. Kalau tiba-tiba ada raja mana Arab gitu. Enggak tahu dah kalau Raja Arab. Kalau Raja Arab sih enggak tahu dia nggak nolak ya. Mau ya, pasti mau berarti ya. Asal tadi jam tangannya minimal Patek Philippe ya kan. kalau sekarang. Beli Rolls Royce lah gitu ya. Kalau Royce sekarang. gitu. Ya dulu dia lucu lagi ya, aku terusin cerita dulu. Aku lagi kepengen mobil Volvo. Waktu itu Volvo 960 tuh lagi Lagi gong-gongnya. gonggongnya, iya. Gong banget lah tahun 90 ya. Nggak ngerti. Udah deh, aku Nggak bilang kalau nggak Volvo mobilnya gue nggak mau. Gitu. Itu kan nggak masuk di akal nih. Aku lagi ngomong dalam diri sendiri. Nggak lama dia datang pakai Volvo. 90. 740 740, dulu. oke. 740 Tapi dulu. udah oke, panjang. Belum nih kata dia. Ini mobil saya, orangnya agak belagu emang. Ini mobil saya pinjaman. Karena saya lagi order yang 960. Hanya 3 di Indonesia yang turun. Di waktu itu ya baru 3 yang turun. Baru 3 yang turun. Oh kata gue, ini kok kayak dikirim Allah banget nih orang nih. Ya gue mesti mau deh sama nih orang nih. Tapi emang orangnya romantis. Ini bukan suami. Suami Ini papa Oke, aku. papa Tasya. Tasya, oke. Jadi 960 dia lahir dari rumah sakit pakai 960 mobilnya gitu. Dan sampai sekarang masih aku simpan mobilnya di kantor, masih aku museumkan. Dan aku pun beli juga 960 akhirnya saking apa ya? Senengnya memang kan. Tapi emang kan sekarang enak. banyak mobil-mobil yang baru yang bukan- panjang-panjang. Aku nggak begitu, aku orangnya. Aku bukan gila mobil sama sekali. Mobil tuh yang penting nyaman dipakainya karena Volvo tuh nyaman dipakai gitu. Kan ada Maybach juga yang panjang ya kan. Iya. 90 kan zaman dulu emang kayak yang panjang tuh dia gitu kan. Iya, aku sampai beli punya ini juga apa yang panjang banget. Apa ya? Ini Volvo yang panjang banget. Limo. Limusin. Limonya, masih ada rongsongannya.
Rongsokannya masih ada. Gimana nih netizen ya? Rongsokannya masih ada. Rongsokannya Volvo. Jadi gitu cerita orang tuanya dia tuh gitu, jadi banyak akhirnya hal-hal yang dia hayalin sama aku terpenuhi di dia gitu. Memang sama, tukang dandan, tukang belanja, tukang ngatur rumah, pokoknya beres, pokoknya begitu sama kelakuannya, sama gilanya deh pokoknya. Susah nih kalau kita ngomong sama orang-orang yang kalau bersin aja hacon. Hacon. Bukan gitu ya. Hacon. Cuan. Tapi oke, setelah melewati sekian lama dengan ujian yang macam-macam itu, apa yang bisa disampaikan ke netizen? Untuk hidup mesti ngapain aja supaya selamat dalam perjalanan kehidupan? Yang penting satu, jaga agama masing-masing, apapun agamanya, karena semua agama mengajarkan benar. Karena kalau kita udah di jalan agama, tentu mau nggak mau kita akan membuat sesuatu kebaikan. Karena berbuat baiklah yang banyak. Jadilah orang jujur dalam pekerjaan, dalam apapun. Karena kejujuran adalah magnet daripada keberhasilan. Oke. Dan ini bukan karena trauma tadi dibohongin kan? Bukan, dari dulu. Oke. Dan komitmen pada sesuatu janji dan apapun, pekerjaan apapun. Itu aja sih buat anak-anak muda, dan jangan tenggelam dalam kesedihan, jangan tenggelam dalam amarah, jangan tenggelam dalam kebahagiaan. Kalau lagi bahagia pura-pura sedih, kalau lagi sedih pura-pura bahagia. Lagi bahagia pura-pura sedih. Karena kalau kita bahagia terus nanti kita lupa. Oh iya. Apa itu. Maksudnya mungkin apa itu kesulitan mungkin orang? Bukan pura-pura kali mengingat. Kalau kita lagi bahagia biasa-biasa aja. Biasa aja ingat. Ya, Ingat sama roda aja. itu berputar. Ngapain Dengerin. lagi bahagia pura-pura Pura-pura sedih? sedih. Nah ini bahasanya kalau kita lagi apa tadi? Lagi bahagia biasa-biasa aja Biasa rasanya. aja. Nah itu bahasa menaknya. Kalau bahasa akunya enggak. Bahasa akunya kalau lagi bahagia pura-pura sedih gitu. Pura-pura sedih itu tuh maksudnya lupain deh bahagianya supaya kita jangan kena Eling. mata diri, ya eling dan Eling tidak kena mata gitu. diri kita sendiri gitu. Jadi pura-pura lupain lah itu bahagia tuh, lupain aja dulu. Ini aku lagi pura-pura bahagia. Nah, gitu. Pura-pura bahagia. Emang lagi pura-pura bahagia sekarang? Lagi bahagia dong hari ini. Ada Ya siapa hari dulu ini di bahagia sebelah dong, kita. hari ini bahagia. Bahagia dong. Tapi sepi aja kadang. Ini kan rumahnya gede. Gak kebayang jeleknya gue kayak apa nih deket. Enggak dong, aku lagi make upnya biasa-biasa aja ini. Iya, nggak usah make up. Ini Aku anaknya juga biasa dong. aja. Enggak. Cantik banget. Kaget loh tadi kayak bunda udah OTW. Wah langsung. Lah kan kemarin bilangnya jam 3 kan ya? Jam 4. Hah? Jam 4. Enggak jam 3 kan, aku juga minum jam 3. Jam 3 Aku kan? mau keluar kota ceritanya, tapi Aku berbakat Jam makeup. berapa mesti pergi? ini sebentar sekarang mau jalan. Oke, terima kasih Bu Ala. Oh, mau ini satu lagi. Satu Buat lagi. anak-anak muda nih, supaya sukses kayak Bu Ala nih, umur 20 tahun, berapa tahun udah punya rumah? Aku umur 22 tahun. Oke. Udah bangun rumah sendiri. Jadi Kasih si nasihat engineer ke anak-anak. ditinggalin. Jadi berbuat sesuatu yang kamu sukai. Apa itu? Gitu misalnya kalau nggak suka bikin Waktu rumah itu ya. Bu Ala sukanya apa? Aku suka bangunan karena emang aku dididik oleh orang tua aku waktu sebelum meninggal. Aku kebetulan yang suka diajak-ajak untuk mengawasi bangunannya dia. Mandor berarti ya? Bukan Kontraktor? bukan, kalau dulu bukan kontraktor bangun punya orang. Kalau ini bangun punya sendiri untuk disewa-sewain ya kalau zaman dulu. Oke. Dulu tuh gitu, Oke, bangun-bangun. berarti Nanti bisnis bangun properti rumah berarti ya? Bisnis properti. Properti sampai sekarang, makanya kita turun-temurun properti kebanyakannya, dan juga ke pabrik gitu ya, kayak misalnya orang tua aku lagi ke pabrik, aku diajak gitu, tahu gimana caranya, oh gini ya, cara gitu. Terus waktu itu kerjanya kepala jadi kaki jadi kepala nggak? Maksudnya potang-panting bener-bener yang Waktu berdarah-darah? potang-panting tuh waktu anak-anak SD itu potang-panting aku kerjanya, potang-panting banget, lebih dari laki-laki lah. Kok bisa bangun rumah usia muda? Karena saya hobi kayak sekarang nih, kalau ada misalnya ada Enggak, bentuk- maksudnya dari mana gitu? Oh ya dari kerjaan satu. Iya, maksudnya- Dari alhamdulillah aku bersyukur bapak aku orang kaya. Alhamdulillah. Makanya jadi orang kamu berdoa semoga anak-anak aku atau aku menjadi orang tuaku kaya atau gimana ya caranya Ya kita bilang ya Allah berilah kekayaan, kemakmuran kepada anak-anak kita. Amin. Amin. Tapi soleh, don soleha. Iya gitu. Bermanfaat, Jadi, tapi kekayaannya. aku bersyukur lah
orang toko orang Privilege ya. Privilege ya berarti. Tapi ya. privilege-nya dimanfaatkan dengan baik Dengan gitu. baik. Jadi berkah gitu ya, karena dia memang berkah mencari uangnya. Jadi kebetulan sampai sekarang tuh anak-anaknya berkah semua. Yang dulu ditinggalkan tuh masih ada semua. Jadi nggak dari suami, jadi jangan berharap dari suami lah. Tuh, jangan berharap dari Jangan suami. berharap dari suami, berharap dari diri sendiri, Dan Allah. berharap dari orang tua, Relate. boleh. Atas keriduan dan pemberian Allah tentunya. Ya kan? Relate. Gitu. Oke, udah banyak nih nasihat-nasihat buat para Iya. kaum muda netizen Indonesia dari Mama Ala, Ibu Ala Iya. yang sangat strong banget dan jadi panutan Tasya. Panutan ya? Panutan nggak sih? Iya lumayan. Oh, lumayan. Lumayan. Aku setiap ditanya kayak, kamu panutannya siapa ya? Siapa ya? Mama ya? Iya, soalnya Lumayan, ngomongin gitu, ibu aku tuh kuat banget gitu kan. Dia Iya, ngomong di bisa- podcast aku seperti itu, Ibu. Iya. Karena mungkin dia nggak pernah lihat aku nangis. Soalnya kayak setiap aku kayak mulai overwhelmed sama sesuatu kayak ya lah gue udah ngalamin gitu. Jadi Jadi kalau kayak ada orang yang cengeng-cengeng, ya ampun, gak ada papanya gimana dibanding aku. Itu ya. sama kayak aku ya. Iya, Itu Kecil. tim Iya aku juga gitu. Aduh, cemen mah gitu mah gitu. heeh, jadi aku kebiasaan kayak mau cerita pasti jawabannya ya elah ya udah deh nggak usah cerita. Nggak deh. juga sih, kadang-kadang kitanya bingung loh. Kitanya tuh bingung, cuman gimana ya untuk menutupi kebingungan kita tuh, ya nggak apa-apa lah segala begituan. Padahal kalau dia nih banyak bikin bingung, karena dia kan Apa yang bikin bingung? Kadang-kadang dia stresnya tuh sampai berlebihan gitu. Iya, Itu aku yang emang pikiran. overthinker Kadang-kadang overthinker banget. Kita bikin pikiran, jadi ya udahlah begitu-begitu kita umpetin. Kita adu sama Allah aja gitu kan. Oke, Nggak oke. perlu orang tahu apa yang kesusahan-kesusahan yang kita dapat. Kita tunjukkan kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah milik bersama, milik orang banyak. Kesusahan adalah milik sendiri yang perlu kita keluhkan kepada Allah saja. Tuh, jangan mencari drama atau jangan berkeluh kesah di depan publik lah ya. Publik, Tuh. Iya. gitu. Ya walaupun pastinya ada-ada aja kan, tapi tahan lah. Tangisan tuh lebih baik ke Allah gitu kan. Iya betul. Tuh. Betul. Oke, terima kasih Ibu Ala. Udah aku mau tanya karena dari kemarin tuh penasaran banget aku pengen ketemu Bu Ala. Ini kayaknya orangnya nih salon dan modalnya kuat banget ini kayaknya. Boleh dibuat jadi apa ya? Inspirasi buat para wanita di sana yang sedang mengalami lagi sendiri dan pernah ditinggal meninggal atau bakal ditinggal meninggal oleh Iya, pasangan-pasangan dan bakal. anaknya ya kan. Iya. Karena memang kita semua bakal meninggal. Ya. Aku kalau mikirin mau meninggal tuh ya Allah nanti kita tuh bakal di dalam tanah itu, bakal wajib harus mau nggak mau siapapun dia. Iya, itu yang nggak kan? bisa kita Nggak bisa hindari. tolak, udah nggak bisa tolak. Tua bisa ditolak katanya, ditarik-tarik gitu ya. Yang mau bagi yang mau kan. Tapi meninggal nggak bisa ditolak. Terima kasih. Oke, Maya. terima kasih Bu Ala Senang udah bisa sharing di sini. Silakan Lanjut untuk dilanjut untuk muter-muter keliling-keliling ke keliling. rumah-rumahannya. Aku tetanggaan sama Tasya. Tapi di depan. ini yang bangun bukan Ibu Ala dong. Bukan. Bukan oh itu nggak mungkin 6 tahun. Yang 6 tahun ini. Makanya Aku mau bangunin yang kagak 3 mau. bulan. Oh, yang 3 bulannya bukan. Bukan juga, ada kontraktor lain. Kontraktor Tapi lain. aku ikut dorong gitu. Oh nggak bisa Iya. nih imbus begini. Ayo. Iya. Dorong di belakang. Ibu Ala berarti tahu harga-harganya semuanya dong. Hampir tahu. Kok kecolongan? Kan nggak bisa dia ngomong. Aku nggak dikasih RAB. Oke. Nggak bisa jangan ngomong. Aku juga udah bilang, jangan percaya sekalipun sama diri kamu sendiri. Kita aja kadang-kadang kan kita juga nggak jujur pada diri kita sendiri. Kita juga kadang-kadang menipu diri kita sendiri dalam Denial, keuangan namanya, gitu kan, denial. dalam keuangan. Apalagi orang lain, tapi nggak mau sampai kejadian. Terlalu percaya Terlalu kepada percaya. manusia itu Aku udah pelajaran hidup aku. Aku udah bilang berkali-kali. Oke, makasih Bu Ala. Makasih, Makasih sampai ketemu makasih. lagi. Sampai ketemu lagi, kita foto dulu. Kita foto dulu. Iya belum foto. Betul dulu. Halo. Gitu mas, ya bebas. Ya bebas. Ya bebas. Ah, Khusus Vitasa. Gimana jangan nyuruh saya gak bebas. Nanti bisa ketutupan semua orang. Aduh makasih Makasih banyak. Aku jalan dulu ya, doain ya selamat di jalannya. Kapan-kapan ke Kemana sih? Sukabumi, di Sukabumi. Oh, Sukabumi. I'm your worst nightmare. I bet you'd stick